Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Gak ada yang lemes. Ibu lihat-lihat ini semuanya semangat. Sehat semuanya ya berarti. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu absen terlebih dahulu. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Mungkin ada yang alfa? Masuk semuanya ya? Alhamdulillah. Tadi ibu lihat di meja juga gak ada surat izin. Berarti untuk hari ini semuanya masuk dalam keadaan sehat dan semangat semuanya. Alhamdulillah. Langsung saja untuk materi minggu kemarin kita membahas tentang apa, ayo? Ayo, masih ingat gak? Kita kemarin membahas tentang apa? Ya, siapa? Siapa tadi yang menjawab? Ya, betul. Untuk minggu kemarin kita membahas tentang Fathul Makkah. Ada yang masih ingat Fathul Makkah itu apa? Ya, Fathul Makkah adalah penaklukan kota Makkah. Untuk tugasnya kemarin ibu kasih tugas untuk meresum ya. Sudah mengerjakan semuanya? Sudah dikumpulkan? Alhamdulillah, nanti ibu koreksi ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Tentang apa anak-anak? Tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya ibu tanya terlebih dahulu. Khulafaur Rasyidin itu apa sih? Ayo, siapa yang sudah belajar tadi malam? Masa sebanyak ini belum ada yang belajar? Ayo, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk, atau Khulafaur Rasyidin ini biasa disebut dengan para pemimpin yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah para pengganti pemimpin yang menggantikan Rasulullah setelah wafat. Nah, Khulafaur Rasyidin sendiri ini ada berapa orang? Ada yang masih ingat? Kemarin kalian dulu masa belum pernah belajar tentang Khulafaur Rasyidin? Nah, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ya, Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Nah, di sini untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pengangkatan dari Khulafaur Rasyidin tersebut, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, setiap pemimpin itu mempunyai proses pengangkatan yang berbeda-beda. Jadi nanti Abu Bakar, yang pertama kan Abu Bakar ada proses pengangkatannya sendiri. Terus berapa tahun Abu Bakar memimpin pada waktu itu? Terus apa yang menyebabkan Abu Bakar lengser dari kepemimpinannya? Nah, nanti semua itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama, proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu terdengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Nah, pada saat itu kaum muslimin tidak mempercayai akan meninggalnya Rasulullah. Mereka juga bingung, kalau Rasulullah meninggal, siapa yang akan menggantikan kepemimpinan Rasulullah? Pada saat itu kaum muslimin merasa sangat kebingungan dan merasa bimbang atas kejadian pada saat itu. Nah, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq
berseru kepada seluruh kaum muslimin dalam pidatonya. Dalam pidatonya, beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, barang siapa yang menyembah kepada Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka Allah tidak akan meninggal dunia selama-lamanya." Nah, dari pidato Abu Bakar As-Siddiq tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan adalah bahwa di situ kaum muslimin itu dipertegas kalau siapapun yang menyembah Rasulullah, maka Rasulullah sudah meninggal. Jadi itu tidak benar. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan meninggal selama-lamanya. Jadi intinya di situ Abu Bakar menyeru kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dan kaum muslimin tetap dan harus menyembah kepada Allah karena Allah tidak akan meninggal selama-lamanya. Nah, dari pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin menyadari bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Dan dari pidato Abu Bakar tersebut, kaum muslimin bisa melihat kebesaran Allah dan kebenaran yang terjadi pada saat itu. Jadi pada saat itu setelah Abu Bakar menyuarakan pidatonya, kaum muslimin sudah mempercayainya. Nah, dari cerita tersebut kan berarti Rasulullah sudah meninggal dan di situ terdapat masa kekosongan kepemimpinan. Jadi tidak ada yang jadi pemimpin. Nah, di sini kaum Ansor ini berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul untuk membicarakan pemimpin siapa yang pantas untuk menggantikan Rasulullah. Di sini kaum Ansor mengusulkan untuk Sa'ad bin Ubadah yang menjadi penerus Rasulullah SAW. Nah, pertemuan tersebut didengar oleh kaum Muhajirin. Maka setelah kaum Muhajirin mendengar bahwa kaum Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, Abu Bakar dan Umar dan diikuti sahabat-sahabat lainnya, ia langsung menyusul ke Sakifah Bani Sa'idah. Abu Bakar, Umar dan teman-temannya ini termasuk kaum Muhajirin. Nah, jadilah di situ berkumpul antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kaum Muhajirin dan kaum Ansor, mereka keduanya merasa berhak atas kepemimpinan tersebut. Kaum Muhajirin merasa berhak dan kaum Ansor juga merasa berhak atas kepemimpinan tersebut. Nah, pada saat itu Abu Bakar bermaksud untuk mempersilahkan pada kaum Muhajirin dan Ansor untuk memilih di antara Umar bin Khattab dan Abu Ubadah menjadi kepemimpinan mereka. Nah, di situ Abu Bakar mencetuskan dua nama, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubadah untuk dijadikan sebagai pemimpin. Mereka disuruh memilih. Nah, setelah Abu Bakar memilih dua orang tersebut, Umar membalikkan. Intinya di situ, kenapa tidak Abu Bakar saja yang menjadi pemimpin? Karena Abu Bakar kan lebih lama ikut Rasulullah. Abu Bakar juga termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, di situ singkat cerita di situ Abu Bakar mengangkat kedua tangan antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Nah, kemudian diangkat balik oleh Umar bin Khattab. Tangan Abu Bakar diangkat, kemudian di situ Abu Bakar As-Siddiq disetujui untuk menjadi kepemimpinan untuk menggantikan Rasulullah. Nah, setelah itu Abu Bakar dibaiat oleh Umar bin Khattab dengan kaum muslimin dan sahabat-sahabatnya. Tapi di sini Ali bin Abi Thalib tidak ikut karena Ali bin Abi Thalib sedang mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, untuk kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, beliau memimpin selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Jadi singkat ya, di sini Abu Bakar cuma memimpin selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. Nah, selanjutnya yaitu proses pengangkatan Umar bin Khattab. Nah, sebelumnya ini Abu Bakar merasa dirinya sakit dan semakin hari dia merasa semakin sakit. Jadi semakin hari dia merasa sakitnya semakin parah, semakin hari dia merasa sakitnya semakin parah. Nah, setelah itu beliau mengumpulkan beberapa pemuka sahabat. Dalam hal ini Abu Bakar memanggil sahabatnya yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan serta sahabat-sahabat lainnya untuk dimintai pendapat tentang sosok Umar bin Khattab. Nah, saat itu mereka bermusyawarah. Setelah keputusan sudah bulat, mereka memilih Umar bin Khattab untuk dijadikan khalifah selanjutnya. Nah, ketika pendapat tersebut sudah bulat, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan untuk mendiktekan wasiatnya. Yang intinya dalam wasiat tersebut mereka percaya bahwa Umar bin Khattab pantas untuk dijadikan khalifah selanjutnya. Jadi di sini Utsman bin Affan membacakan wasiatnya Abu Bakar As-Siddiq yang isinya bahwa Abu Bakar setuju untuk menjadikan Umar bin Khattab menjadi khalifah selanjutnya. Nah, untuk khalifah Umar bin Khattab ini kepemimpinan beliau selama 10 tahun 6 bulan dan 10 hari. Jadi Umar bin Khattab menjadi pemimpin selama 10 tahun 6 bulan dan 10 hari. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan Utsman bin Affan. Pengangkatannya yaitu dengan menggunakan metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang semuanya pantas untuk melanjutkan kepemimpinan. Nah, setelah 6 tersebut diajukan, kemudian semua sahabat disuruh memilih. Di sini yang kepilih adalah Utsman bin Affan. Jadi setelah musyawarah di antara ke-6 sahabat tersebut, yang lebih banyak suaranya adalah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Nah, kepemimpinan Utsman bin Affan ini selama 12 tahun. Jadi Utsman bin Affan ini sangat lama ya dalam menjalani kepemimpinannya, yaitu selama 12 tahun. Selanjutnya yaitu proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Nah, pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini sebelumnya kan kepemimpinan Utsman. Nah, Utsman bin Affan ini meninggal dunia karena dikepung oleh pemberontak. Jadi belum ada persiapan sama sekali. Nah, di sini para sahabat menemui Ali bin Abi Thalib untuk mengutarakan isi hatinya bahwa Ali bin Abi Thalib pantas untuk menjadi pengganti khalifah selanjutnya. Nah, langsung di sini semuanya setuju. Sebenarnya Ali menolak, tapi emang dirasa nggak ada pertimbangan lagi, jadi Ali menerima untuk dijadikan khalifah selanjutnya. Nah, di sini Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Nah, dari penjelasan tersebut, di sini ibu menyimpulkan bahwa 4 khulafaur rasyidin tersebut proses pengangkatannya berbeda-beda, masa kepemimpinannya juga berbeda-beda, terus masa berakhirnya kepemimpinan mereka juga berbeda-beda. Nah,
Yang pertama, untuk Abu Bakar As-Siddiq. Dia ditunjuk menjadi khalifah selanjutnya, yaitu karena prosesnya yaitu yang dilakukan oleh berkumpulnya kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka dengan berbagai pendapat akhirnya membaiat Umar bin Khattab, membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk dijadikan kepemimpinan selanjutnya. Nah, proses berakhirnya masa Abu Bakar As-Siddiq ini adalah karena Abu Bakar meninggal dunia. Nah, untuk yang kedua, Umar bin Khattab, untuk proses pengangkatannya melalui pemilihan kemudian ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Untuk proses berakhirnya kepemimpinan Umar bin Khattab adalah karena Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah pada saat pemberontakan. Nah, untuk yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Proses pengangkatan Utsman bin Affan yaitu menggunakan metode pemilihan khalifah atau musyawarah. Musyawarah yang akhirnya mereka setuju bahwa Utsman bin Affan layak untuk dijadikan kepemimpinan selanjutnya. Nah, berakhirnya Utsman bin Affan yaitu karena Utsman bin Affan meninggal karena pada saat itu dikepung oleh para pemberontak. Kemudian yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib proses pengangkatannya yaitu ditunjuk langsung oleh para sahabat karena pada saat itu terdapat masa kekosongan, Utsman bin Affan meninggal, kemudian sahabat memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Ali bin Abi Thalib untuk beliau menjadi kepemimpinan selanjutnya. Nah, dari situ ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Kalau dirasa cukup, nanti untuk tugasnya Ibu bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Nanti setiap kelompok Ibu kasih poin. Dia terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, nanti kalian diskusi bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dari kelompok tersebut ada perwakilan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, hasil diskusi kalian dalam kelompok tersebut. Nah, nanti dari satu teman tersebut bisa memanggil teman yang lainnya untuk menambahi. Nanti teman lainnya juga bisa memanggil teman yang lainnya lagi untuk menambahi. Jadi nanti per kelompok maju 3 orang. Satu dulu, nanti satu menunjuk temannya, satu lagi dalam kelompok tersebut tadi. Jadi dalam satu kelompok nanti maju satu, kemudian menunjuk temannya satu lagi. Nah, temannya satu lagi ini nanti menunjuk temannya satu lagi. Begitu seterusnya sampai kelompok 4. Bisa difahami? Baik, kalau bisa difahami, cukup di sini aja penjelasan Ibu. Nanti selanjutnya yaitu kita bagi kelompok. Cukup itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah cukup jelas ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.